Damkar selamatkan tangan bocah tersangkut di kloset. Wasef Mabesat kawal TMMD di Gunung Melati. Liburan seru, wisata di Pantai Batakan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 17 Mei 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Petugas Damkar Kota Banjarmasin selamatkan bocah yang tangannya tersangkut di kloset. Penyelamatan berlangsung dramatis selama 2 jam. Seorang bocah mengalami insiden tangan tersangkut di kloset WC saat ingin mengambil sabun jatuh di lubang kloset WC. Sang ibu sempat panik karena bocah perempuan tersebut terus menangis kesakitan. Awalnya ibu korban berusaha sendiri menyelamatkan anaknya. Karena tak kunjung berhasil, ibu korban menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin. Bekerja sama dengan BPBD, Disdamkar Banjarmasin terpaksa gunakan bor untuk melepaskan tangan korban dari lubang kloset. Setelah 2 jam berjibaku dan kesulitan karena toilet sempit, akhirnya petugas dapat melepaskan tangan korban yang tersangkut tanpa cedera serius. Siapa namanya? Ada nih. Kronologi anaknya itu lagi di kamar mandi main-main katanya. Habis main-main sabunnya kecebur ke kloset, jadi diambil pakai tangan, ternyata sangkut tangannya di situ. Di Kota Banjarmasin lumayan sering untuk kejadian penyelamatan di kita, cukup sering. Untuk pelayanan kami semuanya gratis. Warga mengaku terbantu dengan reaksi Damkar yang cepat tanggap terhadap berbagai macam keluhan. Kalau menurut saya tuh pemadam kebakaran ini bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga membantu dalam keresahan warga yang mungkin kecil, kayak menangkap kucing atau apa, yang kayak membantu banget kita, tidak cuma memadamkan kebakaran. Dan responnya juga cepat, tidak lambat. Warga dapat menghubungi call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin di nomor 112. Petugas Damkar akan dengan sigap membantu tanpa dikenakan biaya. Naufal Rafif, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang pedagang buah di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur, tenggelam. Korban diduga tenggelam saat berenang mengejar perahu miliknya yang hanyut. Ini ces atau ketinting penjual buah. Inilah rekaman warga sesaat setelah perahu milik pria pedagang buah yang tenggelam ditemukan. Perahu korban masih berisi jualan buah diamankan warga dan ditambatkan di dermaga Pasar Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Kesaksian warga, korban bernama Rivaldi, 23 tahun, sedang menjual buah ke kapal takbot. Namun tali perahu miliknya terlepas dan membuat perahu hanyut. Korban yang panik lalu melompat ke sungai untuk mengejar perahu. Diduga kelelahan, korban tenggelam dan terseret arus deras sungai. Menurut saksi mata bahwa beliau, Rivaldi, menawarkan dagangannya ke takbut MTS 95. Pada saat dia menawarkan dagangannya itu dia mengikat perahunya ataupun kelotoknya, tetapi tidak sempurna. Jadinya pada saat MTS
Takbut MTS 72 melaporkan langsung ke MTS 95 dan MTS 95 melaporkan langsung ke penjual buahnya dan dia panik untuk melihat bahwa perahunya terlepas. Ketika dia panik melihat perahunya terlepas, dia berusaha untuk mendapatkan perahu ataupun kelotoknya kembali dengan cara berenang. Keluarga korban bilang korban sehari-hari memang jualan buah di Sungai Mahakam. Dia dari awal merantau ke sini, dia memang jual buah. Jual buah di kapal Bang ya? Sudah. Dia mengantar ke takbut-takbut Ke takbutnya. Tim SAR gabungan menyusur lokasi TKP tenggelam dan bergerak ke wilayah hilir sungai mencari korban. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Satpol PP Kota Balikpapan tertibkan puluhan tiang dan spanduk iklan rokok yang terpampang di warung-warung. Ini dilakukan karena Balikpapan sudah tidak lagi mengambil iklan dan pajak reklame rokok. Puluhan personel Satpol PP Kota Balikpapan menertibkan iklan rokok di tiang dan warung-warung di wilayah Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Tengah. Penertiban ini berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 17 tentang izin reklame rokok. Kota Balikpapan sudah tidak lagi mengeluarkan izin dan tidak mengambil pajak rokok. Penertiban iklan rokok ini bertujuan untuk menyukseskan Kota Balikpapan dalam program Kota Layak Anak. Tidak lagi diperbolehkan iklan rokok di sepanjang jalan protokol. Khusus reklame rokok telah ada surat edaran semenjak 2021 itu untuk iklan rokok dan pajak reklame rokok itu tidak lagi diambil oleh pemerintah dan tidak diterbitkan. Iklan rokok yang banner yang besar-besar itu sudah diturunkan. Hasilnya di Balikpapan Utara terdapat 25 tiang yang berisi iklan rokok ditertibkan. Balikpapan Timur 23 tiang dan Balikpapan Tengah 30 tiang. Sementara untuk warung jumlahnya mencapai puluhan spanduk. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya Wasef Mabesat kawal TMMD di Gunung Melati. Selengkapnya kami akan hadirkan usai jeda. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, menilai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak tepat diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pernyataan itu disampaikan Maman saat dialog bersama pelaku UMKM di Banjarbaru Rabu sore, usai sidang kasus Firly, pelaku UMKM. Menurut Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih relevan diterapkan pada jenis usaha dengan tingkat risiko tinggi terhadap konsumen, bukan pada aktivitas perdagangan kecil yang dijalankan di pasar atau tingkat lokal. Meski produk yang dihasilkan UMKM juga memiliki risiko, terlebih produk pangan. Namun menurutnya jangan sampai karena tidak mencantumkan label kadaluarsa jadi dasar diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang alih-alih dibina, justru diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Menurutnya, jika semua pelaku UMKM dituntut atas pelanggaran administratif menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang terancam adalah keberlangsungan ekonomi rakyat. Meski mengkritisi penerapan undang-undang, Maman tetap mengingatkan pelaku usaha wajib mematuhi aturan khususnya dalam hal administrasi dan standar produk.
dari proses penegakan hukum menggunakan undang-undang perlindungan konsumen kurang tepat apabila diberlakukan bagi usaha mikro dan kecil. Maka dari itu, tetapi dalam kesempatan ini saya harus sampaikan, saya secara gentle juga saya harus sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu juga wajib menaati aturan, betul tidak? Sementara Firly, pelaku UMKM di Banjarbaru yang terancam pidana karena tidak mencantumkan label kadaluarsa, mengaku saat ini akan fokus menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Masih sekarang ini mau fokus dulu buat ini menyelesaikan kasus sambil saya berbenah diri buat bertahap ini buat usaha lagi. Dan insya Allah ada niat lagi lah. Namun sesuai masukan Menteri UMKM, Firly akan meneruskan usahanya yang tutup sejak 1 Mei lalu. Dengan melakukan evaluasi dan pembenahan, agar para supplier, nelayan, dan 17 pekerja di toko oleh-oleh miliknya tidak kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sejumlah organisasi masyarakat temui pemerintah kota dan DPRD Banjarbaru. Dukungan diberikan kepada aparat penegak hukum atas penanganan kasus UMKM di Banjarbaru. Di tengah kasus pidana pelaku UMKM yang masih bergulir, Dewan Adat Banjar bersama sejumlah organisasi masyarakat lakukan audiensi terkait pencegahan makanan dan minuman kedaluarsa. Kasmili, Ketua Umum Dewan Adat Banjar, mendukung upaya aparat penegak hukum. Menurutnya ini adalah pencegahan korban akibat produk makanan dan minuman kedaluarsa. Jangan sampai ini ada masalah hari. Jadi kami mendukung penegakan hukum, pencegahan barang makan minuman yang kadaluarsa secara seperti hukum bahwa ini adalah sesuai aturan. Karena kalau sampai terjadi musibah baru ada proses hukumnya, ini sudah terlambat. Sementara Ketua DPRD Kota Banjarbaru, fasilitator audiensi, bilang dari kasus Mama Khas Banjar banyak yang bisa diambil hikmah. Seperti pentingnya edukasi dan pengawasan kepada UMKM. Pastinya akan segera juga kita lanjuti, kita tindak lanjuti, baik itu aspirasinya dan juga nanti bagaimana program kita ke depan dalam hal mengurangi dan juga mungkin menghentikan adanya peredaran barang-barang yang tidak memiliki label. Satuan Tugas atau Satgas dinilai perlu dibentuk untuk pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan stakeholder. Optimalisasi rumah packaging yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru juga akan dilakukan untuk memberikan pelabelan pada kemasan produk UMKM di Banjarbaru. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hasil pembangunan TMMD ke-124 di Desa Gunung Melati, Kabupaten Tanah Laut mulai terlihat. Tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat pastikan pembangunan sasaran fisik dan non-fisik bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tim Wasef Mabesat tinjau langsung TMMD ke-124 Kodim 1009 Tanah Laut di Desa Gunung Melati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Rabu siang. Kunjungan ini pastikan program pembangunan berjalan optimal, yaitu pengerasan jalan Tikubungkan Gunung Melati, Bluru, Bumi Jaya, serta pembangunan siring 660 meter dan gorong-gorong. Pengerjaan fisik telah capai 70%. Ini bertujuan mengakselerasi ekonomi warga. Ketua Tim Wasef Kolonel Infanteri Bagus Budi Adrianto dukung penuh TMMD dan tekankan sinergitas TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memajukan desa. Harapannya kami dari Angkatan Darat harus sangat membantu akan
sangat membantu masyarakat yang ada di desa di kampung sini. Di desa harapannya membantu pemerintah daerah agar masyarakat membuka aksesnya lebih baik untuk kemajuan meningkatkan roda perputaran ekonomi. Kehadiran TMMD di desa ini diapresiasi warga karena diharapkan membantu geliat ekonomi warga, terlebih di bidang pertanian yang sedang jadi sorotan. Alhamdulillah kami sebagai warga Desa Gunung Melati sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada TNI yang sudah didukung oleh Bapak Kepala Desa, beliau TNI juga yang sekarang terpilih menjadi Kepala Desa. Alhamdulillah sekarang ada TMMD di Desa Gunung Melati, sangat bantu sekali dengan adanya jalan yang dibaiki, infrastruktur yang lain yang akan dibangun lagi. Selain jalan, pembangunan dan perbaikan juga menyasar bedah rumah tidak layak huni, renovasi musola, dan pembuatan MCK. Terdapat pula sasaran non-fisik lain, seperti sosialisasi. TMMD ke-124, contoh nyata kolaborasi TNI Rakyat demi kesejahteraan bersama. Syamsul Alam, Kompas TV, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya liburan seru wisata di Pantai Batakan. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Kompas Kalsel. Seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin mengolah tempe jadi cemilan renyah bernilai ekonomi. Usaha yang dirintis sejak 5 tahun lalu ini telah berkembang menjadi produk oleh-oleh favorit. Bermula dari keinginan isi waktu luang di sela kesibukan ibu rumah tangga, Ibu Baik mengolah tempe jadi makanan ringan bernilai ekonomi. Proses pengolahan keripik tempe masih manual, mulai dari pembuatan adonan hingga penggorengan dan pengemasan. Meski sederhana, kualitas produk tetap dijaga agar menghasilkan keripik tempe yang renyah dan tahan lama. Dalam sekali produksi, Bu Baik menghasilkan sekitar 4 kg keripik tempe. Latar belakang kami bikin usaha keripik tempe ini karena kami rata-rata di sini banyak ibu-ibu pengangguran. Jadi daripada kami cuma ngerumpi-ngerumpi biasa-biasa aja, akhirnya kami bikin kelompok. Ini yang waktu itu belum ada yang jual keripik tempe ini. Lalu kami, ayo kita bikin keripik tempe gitu. Terus awalnya kami berenam tuh tadi. Usaha ini juga memberikan peluang kerja bagi warga sekitar, terutama ibu rumah tangga. Alhamdulillah, nyata menambah penghasilan, nambah pengalaman, iya. Banyak teman jadinya. Perbungkusnya keripik tempe ini dibanderol Rp8.000. Keripik tempe ini masih dipasarkan secara konvensional, seperti penjualan langsung pada kegiatan bazar, promosi dari mulut ke mulut, serta melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demi harga bahan pokok murah, warga datangi halaman kantor Kelurahan Palam Jumat pagi. Warga Kelurahan Palam serbu bahan pokok yang dijual dengan harga murah, seperti minyak goreng di harga Rp30.000 per 2 liter. Sementara di pasar Rp17.000 per liter. Harga telur Rp2.000 lebih murah dibanding harga pasar Rp29.000 per kilogram. Menurut warga, meski selisih Rp2.000, namun pasar murah membantu perekonomian. Miring mas sedikit. Biasanya beli berapa Bu kalau telur? Biasanya segini kan 29. Oh, oke. Nah terus kalau minyak harganya berapa Bu? Minyak tuh 17,5 kalau di pasar tuh. Yang besar liternya. Ini
Ini tadi beli berapa, Pian? Ini seliternya 15. Oh, 15. 2 liter 15 tapi kalau yang 2 liter. Untuk anak-anak bisa membangkitkan gizi mereka agar bisa lebih meningkat. Kita berikan juga seperti minyak, kemudian ada bawang merah, bawang putih, gula dan lain-lain. Gerakan Pangan Murah menyediakan bahan pokok di bawah harga pasar ini digelar Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan bekerja sama dengan distributor. Diharapkan kegiatan ini menstabilkan pasokan dan harga pangan di Kalimantan Selatan. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, bayangkan jelajahi pantai dengan ATV, menikmati romantisnya naik kereta kuda atau sekadar tertawa lepas bersama sahabat di bawah rindang pohon, ditemani deburan ombak. Nah, kali ini kami akan membawa Anda ke tempat untuk menikmati semua itu, Pantai Batakan. Pantai ini masih jadi unggulan wisata bahari di Kalimantan Selatan. Kegembiraan menjadi pemandangan awal menyiratkan kebahagiaan yang menular di pesisir tanah laut ini. Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut ini memang masih jadi unggulan wisata bahari di Kalimantan Selatan yang lebih dekat dengan ibu kota Kalimantan Selatan. Hamparan pasir yang lembut, ombak tenang yang ramah bagi anak-anak, jadi alasan kenapa pantai ini cocok untuk liburan keluarga. Ya, banyaknya kegiatan seru ditemui di Pantai Batakan. Mulai dari kereta kuda bersama keluarga, hingga pacu adrenalin dengan sewa motor ATV. Pengunjung pun bebas memilih cara menyusuri pantai dari ujung ke ujung. Kalau paling ramainya berapa Pian pernah? Ya 300 lah, 500. Itu berapa kali disewa tuh? Kalau sewanya 20 menit 50.000. Pengunjung juga bisa sekadar santai di kursi pantai, jadi pilihan menikmati suasana pantai, sambil mengagumi keindahan alam Pantai Batakan. Rasanya karena baru pertama kali lagi ya ke Batakan, jadi banyak perubahan sih dan pastinya seru sih, banyak wahana-wahananya, banyak kayak yang baru-barunya gitu. Juga bagi pemburu cindera mata, pantai ini bisa jadi idaman para shopaholic. Ini ya foto-foto, belanja-belanja, tadi ada yang jualan ikan asin. Beli saus. Nah, nanti beli saus. Beli topi. Iya, topi baru, kacamata baru. Iya, semua baru. Oh iya, di sini pengunjung juga bisa bermalam. Boleh bawa tenda sendiri atau menyewa glamping. Juga tersedia banyak penginapan di sepanjang pantai. Nah, saatnya biarkan waktu berhenti sejenak. Hanya kita, pemandangan alam, cengkrama bersama teman, menjadi momen kenangan yang diukir di Pantai Batakan. Segera kemasi barang Anda, saatnya berlibur. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.